Salam saudara-saudari semua. Kita telah selesai membahas kitab Keluaran pasal 40. Kita tidak banyak waktu untuk menerangkan hubungan antara kitab Amsal dengan kitab Keluaran, sebab Amsal banyak hikmat dalam keluarga, rumah tangga atau seseorang, baik dalam hikmat bagi orang sebagai penguasa dan segala sesuatunya tidak bisa lepas dari kerajaan imam, sebab seorang imam juga punya keluarga dan juga punya jabatannya dan juga punya kehidupan dalam masyarakatnya. Dan bagaimana menjadi seorang imam lewat kita perkataan dalam hubungan kita juga menjadikan salah satu kunci dalam hidup seorang imam, baik itu mulutnya imam, keadilan seorang imam, kejujuran seorang dan kesetiaan seorang imam. Ini adalah tema dari Amsal bagi seorang imam. Tetapi masa lalu kita sedikit menghubungkan antara imam dengan Amsal. Dan hari ini kita melihat dengan latar belakang menggunakan kerajaan imamat yang rajani untuk melihat Amsal. Dan setiap kata ada hubungan dengan hidup kita. Ini adalah hidup yang integrasi, bukan hanya di bait suci menjadi imam atau berpura-pura jadi palsu, tetapi setelah pulang sampai rumah menjadi orang yang lain. Dalam kehidupan sosial masyarakat mempunyai tokoh yang berbeda dan itu seperti terpisah. Allah memanggil Israel menjadi imam dalam segala hal, haruslah menjadi imamat yang rajani. Hari ini kita melihat kitab pasal 17 dari segi imam ini yang disampaikan oleh Pastor Rokit. Di dalam Amsal ini tidak disebut kata imam, tetapi ini sesungguhnya menjadikan cermin bagi orang Israel dan tujuan Allah menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Bukan imam menjadi imam di padang gurun, tetapi tetap setelah sampai di tanah Kanaan menjadi kerajaan imam. Dan di dalam jajahan dari era demi era dan zaman menjadikan kerajaan imam, kita harus mengerti kehendak Allah dan kita harus mengerti agar misi menjadi seorang imam. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Dan hari ini di pasal 17 dengan Amsal yang lain sama, yaitu Amsal Salomo. Ini adalah hikmat seperti ini dengan kalimat yang pendek, tetapi mengapa ini 17-18 itu seperti tidak adakah hubungan? Ayat 17 dan 18 adakah hubungan di setiap kalimat yang pendek ini? Seperti kita mengocok telur, pasal
17, 16, 18, apakah ini semua dicampur aduk? Apakah ini bisa? Ini adalah kalimat pendek, dan setiap kali membaca Amsal itu adalah tantangan bagi kita. Kita seperti seorang anak kecil bermain mainan seperti kertas putih. Di kertas itu tertulis satu titik-titik. Kita harus menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titik itu. Setelah selesai dihubungkan akan menjadi satu gambar. Saya tidak tahu di Hong Kong adakah permainan yang demikian yang kira kita sebut, yaitu connect dengan titik-titik. Dan hari ini kita melihat 28 kalimat, dan setiap kalimat itu sangatlah semarak. Tetapi bagaimana bisa menjadikan satu gambaran yang bermakna, yang lengkap? Di ayat 28 tidak bedanya dengan ayat 16 dan 18. Saya merasa setiap ayat mempunyai tujuan dari yang menulis. Ayat 1 sampai 3 kita lihat di ayat ketiga ini, koi adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya menggunakan tema ini untuk masuk dalam ayat. Kita lihat di pasal 17 bagaimana pengaturannya. Kita melihat kitab Amsal harus kita perhatikan sebab dia punya hikmat dalam hidup. Boleh dikatakan ini adalah renungan bagi kehidupan kita. Setiap orang Cina, orang Babilonia, orang Israel, kita orang Cina banyak kata-kata hikmat, dan juga orang Imsak. Dengan apa bedanya Amsal orang Cina dengan orang Israel? Salah satunya yaitu di sini disebut Tuhan, dan di dalam ayat ini saya terlihat di ayat ketiga, sebab di situ diterahkan Tuhan. Koi adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Setiap ayat yang ada hubungannya dengan Tuhan, saya akan menggunakan dari ayat ini untuk menerangi di ayat dari 8 ayat ini. Mungkin yang lainnya adalah hikmat dalam kehidupan sehari-hari atau cara dalam kehidupan sehari-hari, atau itu pengajaran dari nenek moyang yang diteruskan. Seperti saya ingat waktu dari kecil hingga saya dewasa, ibu saya menyampaikan bermacam-macam hikmat, sebab kami 7 beradik mudah sekali untuk bertengkar. Dan apa yang sering disebut oleh ibu saya, rumah air di rumah tidak pernah berhenti. Kalau bisa berhenti semuanya itu bisa aman tentram. Itu pepatah ya Cina. Kamu boleh, ini adalah hikmat dalam keluarga, atau kita boleh sebutkan ini hikmat dari ibu rumah tangga. Di Amsal, dalam perkataan di masyarakat, di mana di situ disebut nama Tuhan, disitulah kita harus serius untuk merenungkan. Sebab
ini bukan yang diteruskan oleh nenek moyang, tetapi ini kehendak Tuhan. Koi untuk meleburkan perak dan perapian untuk meleburkan emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Di sini menerangkan kita setiap orang itu kita diuji, atau kalau kamu adalah perak, yaitu dengan harus untuk dilebur untuk menguji kemurnianmu sehingga timbullah perak murni. Kalau kamu emas, kamu lebih lagi harus diuji dengan perapian yang sangat besar. Kalau kamu adalah manusia, melebur koi atau perapian tidak bisa menguji hatimu. Dan apa yang bisa menguji hati kita? Yaitu Tuhan. Dia terus menguji hati kita. Dari segi ini saya melihat 28 ayat di hari ini. Sesungguhnya hidup kita juga diuji. Kalau kita berkata nyala api Tuhan menyala di semak duri, nyala api menyala di semak duri, tapi semak duri itu tidak terbakar, tetapi nyala api Tuhan dengan semak duri tidak bisa dipisahkan. Bukan hanya semak berduri menyalakan lampu nyalanya Tuhan, tetapi nyala api Tuhan juga menyalakan semak duri. Kita melihat bagaimana konsep Allah menguji hati seseorang. Tidak peduli apakah serendah semak duri, yang terpenting yaitu ada nyala api yang di atasnya menguji dia. Dan juga dalam pengujian, yaitu konsep kita 360 derajat. Dia diam di dalam kita, kita di dalam dia. Jadi bagaimana kelakuan kita sebagai manusia, perkataan kita atau cara interaksi kita dengan orang lain, sesungguhnya api ini lagi menguji kita dan menguji hidup kita sebagai manusia. Dan dalam pengujian ini juga punya waktu, punya tahapnya. Kalau kotorannya sudah selesai diuji seperti dileburkan, itu maka hanya tinggal emas murni. Bagaimana kita diuji? Yaitu seumur hidup kita, bahkan banyak pengujian kita dimulai dari sejak anak kita lahir, kita sudah diuji dalam nyala api Tuhan. Dan apa yang bisa menguji anak kita? Ayah dan ibunya salah satu akan di sini akan mengujikan hati anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, anak-anak bisa menguji ayah ibunya. Semua dalam api. Dan terus semakin diuji itu tidak langsung berubah. Kalau kita tidak akan terus diuji. Berkata yang salah tetap bersalah, maka api ini harus terus dinyalakan sampai suatu hari dia bisa diam. Dan apa yang dia ucapkan seperti apel emas apel di pinggan emas, sehingga sampai tujuan. Apel emas di atas pinggan. Apakah kamu perlu untuk diuji, untuk dilebur?
seperti koi untuk meleburkan perak, perapian untuk meleburkan emas, tetapi Tuhan yang menguji hati. Di sini dalam 4 bagian. Pertama, yaitu rumah tangga yang menguji tentang keuangan, ayat 1 sampai dengan 6. Kita setiap orang akan dalam pengujian bertumbuh dewasa. Kita masih muda, kita tidak bisa menolak pengaruh yang dibawa dari pengujian ini, seperti kopi dari orang situ ada pada kita. Ayat pertama, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan pembantaian. Di sini tidak lagi tergantung tentang kemakmuran. Kalau karena kemakmuran, kalau untuk ketentraman, kalau untuk makan yang baik, itu bukan tentu hal yang baik untuk anak kita. Disitulah ada api. Perlu apa, dileburkan apa, mau apa dikasih apa, maka anak itu akan menjadi rusak. Ini cara peleburan yang salah atau ujian yang salah. Sekarang di sini, apakah di sini seperti jangan berikan aku kaya agar aku jangan sampai aku menghadapi cobaan, dan jangan berikan aku miskin agar aku jangan menjadi serakah, berikan aku hati untuk cukup. Di sini pengajaran seorang tua kepada anaknya, ada orang yang untuk bekerja mencari uang untuk kehidupan sehari-hari agar hidup yang punya kehidupan yang baik, tetapi harus tahu berhenti pada garis yang mana. Kalau mencari uang sampai lupa pulang ke rumah, melihat anak tidak peduli mengurus mereka, tidak peduli sama mereka, jadi uang yang kita dapatkan itu tidak berarti. Makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Kita sebagai ayah ibu, bagaimana kita mengajar anak-anak kita? Kedua, budak yang berakar budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan anak-anak itu. Ada anak yang hidup mereka tidak semangat. Kalau saya bertanya mengapa dia tidak bersemangat, sedangkan budak yang di rumah lebih lagi mengerti akan keinginan tuannya. Sesungguhnya semua itu dikarenakan juga oleh ayah ibu mereka. Jadi kita harus sungguh memperhatikan bagaimana kita mengajar ayah dan ibu kita, anak-anak kita. Dan juga saya mendengar dari gereja yang lain yang kita melihat para anak pendeta generasi kedua, mereka sangatlah susah. Kalau adakah kamu melihat kalau kamu berkata dengan dia, maka anak itu dengan semangat memberi ketahuan kamu bahwa aku adalah anak pendeta. Ini bisa saja ini kita membuat malu kalau anak itu tidak bersemangat. Dan ini tergantung dari ayah ibu mereka bagaimana mengajar anak itu.
Orang yang berbuat jahat mendapat bibir yang jahat, orang pendusta memberi telinga kepada liga yang mencelakakan. Dan di sini di manakah dusta atau lidah yang pencelakaan itu tergantung juga ada hubungan dengan ayah ibu, sebab di luar mereka banyak mendengar kata-kata sampah yang didengar dari gereja atau di luar. Kita harus tahu bagaimana kita anak-anak imam, bagaimana dia bisa bertumbuh menjadi seorang imam. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Ini menerangkan sikap kita terhadap orang lain. Mengolok-olok, di situ bukan satu hal yang baik. Kita harus perhatikan hidup kita. Sungguh di luarnya kita disalut dengan emas, tetapi di dalam kita adalah kayu penaga. Mohon Tuhan untuk berbelas kasihan pada kita. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kalau bisa berbuat demikian, maka berhasillah keluarga itu. Saling dihormati dan juga di situ mendapatkan mahkota. Terus mengenai tentang perkataan di poin yang kedua, kata-kata yang terus muncul sesungguhnya itu ada hubungan dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berkata kita harus mendengar, seperti dengarlah hai Israel, tetapi kita harus berhati-hati akan lidah kita. Yang mengucapkan dan mendengarkan sama begitu sangat penting. Ayat ke-7, orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Ini ditujukan bagi kita sebagai ketua sel. Kalau kita berkata-kata yang tidak bagus, atau kita akan merusak anggota sel kita kalau kita mengucapkan kata-kata kita yang tidak bagus, dan kita akan membengkokkan anak-anak kita. Adakah kita meremehkan, adakah kita mengolok atau menghina, itu bisa mempengaruhi anak kita menjadi orang yang sukacita, tidak perlu untuk mencela orang lain. Dan orang yang mencela orang lain itu adalah latar belakang karena dia tidak percaya diri dan membanding-bandingkan dengan orang lain, merasa diri lebih baik pada orang lain. Lidah seorang raja itu sangat penting, dan kita tahu seluruh Israel dalam satu kelompok. Apakah seperti kita dalam khusus menabur, mengajar orang kata-kata kuasa bisa membangun dan bantu orang lain, atau bisa membinasakan orang lain? Kata-kata yang mengutuk bisa menghancurkan orang lain. Pada saat Yesaya dia dipanggil oleh Allah, dia seorang imam, sebab dia masuk dalam ruang Maha Kudus, dan di situ dia berhadapan dengan Allah. Allah waktu memanggil dia, tahukah dia apa reaksinya yang pertama kali? Aku lidahku yang najis hidup di tengah-tengah orang yang berkata-kata najis. Kita lihat di sini dalam kata-kata kita bisa mempengaruhi orang lain, sebab karena mulutnya disucikan, dia bisa menulis kitab Yesaya
Di dalamnya ada penghakiman Allah dan juga ada keselamatan Allah. Dia menulis 66 pasal. Oleh karena semua karena mulutnya dia disucikan, hidupnya disucikan, sehingga dia bisa menjadi orang yang menyampaikan firman Allah. Seperti ayat ke-10, suatu hari karena Nabi masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Ini perkataan seorang pemimpin atau otoritas yang bisa masuk di dalam hati orang. Kalau kita tidak bisa menerima, kita mendengar 100 kali, dipukul 100 kali juga tidak berguna, sebab kata-kata bisa membangun orang lain. Ayat 14, kita lihat di ayat 10 terlebih dahulu. Suatu hari kan lebih masuk pada orang berperkendirian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Ini mengungkit kesalahan orang lain yang membuat pertengkaran bagi orang lain. Bisa menutup kesalahan orang lain itu mengejar kasih. Ini adalah pohon kehidupan yang membangun orang lain. Ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum pembantaian mulai. Seperti pipa air kalau kamu tidak menutup kerannya maka air terus mengalir. Lebih baik kamu tutup terlebih dahulu keran airnya. Undurlah sebelum pembantaian dimulai. Semua pertengkaran bukan orang yang bertengkar denganmu, tetapi di dalam hatimu sendiri yang membanting-bantingkan dan bertengkar dengan orang lain. Ada dua macam orang yang sering-sering dalam keadaan demikian. Satu, orang yang sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dan kedua, orang yang tidak percaya diri. Mengapa mereka bisa ada pertengkaran? Sebab selalu sering membanding-bandingkan. Mengapa harus cepat untuk ditutup keran airnya? Bukan aku untuk mau ribut denganmu. Mengapa saya harus menimbulkan pertengkaran dengan orang lain? Mengapa saya harus bertengkar dengan orang lain? Sesungguhnya di dalam banyak membanding-bandingkan dan tidak puas. Sungguh harus menutup keran. Tutuplah keran di dalam hatimu. Tetapi saya banyak melihat dalam gereja terus di situ membuat kejahatan tidak bisa diselesaikan, seperti kerannya tidak bisa ditutup. Mohon Tuhan untuk menutup keran ini. Kalau ditutup bukan berarti satu kali berhasil, lain kali kamu tetap berhasil. Tetapi Tuhan terus untuk meleburkan kita seperti meleburkan perak, meleburkan kata-kata kita. Sampai pada satu hari apel emas di atas pinggan perak yang bisa membangun orang lain. Poin ketiga mengadakan keadilan. Sering-sering kita menerangkan keadilan dalam masyarakat. Sepertinya di masyarakat tidak adil, sebab kita harus bangkit untuk berkata yang adil dalam masyarakat. Tetapi sesungguhnya di dalam kita sendiri banyak hal yang tidak adil. Bagaimana orang yang tidak adil bisa menguasai keadilan di masyarakat? Allah menguji hati kita, meleburkan kita. Tujuannya agar kita menjadi orang yang adil dan benar. Dia melihat hidup kita. Ayat 15 sampai 22.
Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang yang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kita janganlah menganggap Tuhan seperti dewa yang berbaring, seperti dewa Cina yang selalu berbaring dan tertawa. Tetapi Allah kita, Dia punya caranya, kesukaannya, sebab terhadap yang tidak adil Allah benci terhadap yang tidak adil. Dan bagi kita, apakah kita juga orang yang adil? Apakah kita juga selalu mengejar keadilan? Sesungguhnya kejarlah apa yang berkenan bagi Allah. Ayat 18, orang yang tidak berakal budi ialah dia membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Jangan berebut untuk terkenal atau mau ambil nama. Jangan suatu hal berkata aku melindungimu, sebab kita tidak punya pengaruh. Jangan membawa harapan yang salah bagi orang lain. 19, siapa suka bertengkar suka pada perlanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Terus bertengkar, di mana ada keadilan? Sering-sering membanding-bandingkan. Di dalam hatinya bagaimana bisa tenang? Memewahkan pintunya. Sesungguhnya rumahnya tidak mewah, tetapi dia memewahkan pintunya. Sesungguhnya akan mencari kehancuran, merusak diri sendiri, memuliakan diri sendiri. Sesungguhnya itu mencari kehancuran. Ayat 20, kembali ini di poin pertama. Ayat 21, siapa mendapat orang yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Siapa yang bisa melahirkan anak yang bebal, sedangkan ayahnya orang yang pandai? Anak yang bebal itu dikarenakan oleh ayahnya dan ibunya. Kalau kamu mendapatkan dia menjadi bebal, apapun yang tidak mau didengar, sesungguhnya itu mendapatkan duka bagi ayah ibunya. Terlebih dahulu bukan mengubah anak, tetapi ubahlah hubungan dalam suami istrimu. Hubungan suami istri berubah, anak pun akan berubah. Ayah berubah, anak pun akan berubah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam ujian ini, di dalam peleburan emas ini, kalau meleburkan keadilan, kalau kamu hendak menguji keluarnya, ada kalanya kita bisa menjadi, kita merasa sakit, tapi Allah meletakkan kita, Allah melihat mulut kita, melihat hati kita. Apakah mulut kita bersih? Apakah mulut kita mengucapkan kata-kata yang benar? Hati kita, ya memang banyak di situ berkas-berkas atau sisa-sisa yang kotor. Memang mengapa kita merasa susah? Sebab itu satu proses yang sulit. Bahkan rasa malu pun keluar. Tetapi puji Tuhan, hidup kita
Oleh karena itu bisa berubah. Tetapi kalau kita tidak mau melepaskan, merasa malu, merasa gagal menjadi orang, maka kita akan bagaimana? Maka kamu akan terus bersusah hati. Tapi kalau kamu mengerti akan pengujian Tuhan atau peluburan Tuhan dalam hidupmu, yaitu untuk membersihkan berkas-berkas dalam hidupmu, maka itu akan menjadi obat yang manjur bagimu. Hatimu akan gembira. Allah ingin melihat hasil dari ujian hidup, seperti menerima suapan, kata-kata yang salah. Sesuatunya ini proses dalam pengujian. Mohon Tuhan untuk menolong kita dan kita membangun diri kita. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami menyembah Engkau dan menerima Engkau. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami menjadikan kami dilebur seperti perak dan juga seperti meleburkan emas. Tapi Tuhanlah, Engkaulah yang menguji hati kami. Tuhan, kembali kami disucikan, diujikan agar hati kami seluruhnya hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan kami, Roh Kudus kami berseru kepada Engkau lebih banyak lagi untuk memenuhi kami, memenuhi hidup kami, berfirman-Lah dalam hidup kami, dan Roh Kudus mohon Engkau tolong untuk mengubah hidup kami. Saya mengundang saudara semua untuk memuji Tuhan, sebab di dalam hari ini di dalam ayat mengatakan bahwa Tuhan hendak meleburkan atau menguji hati kita. Tujuannya Allah hendak membentuk hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku memuji Engkau walaupun di dalam hidup kami banyak masalah dan kelemahan, tetapi Engkau tetap memilih kami sehingga kami bangkit menjadi kerajaan imam dan menjadi perantara di antara sesama dan membawa orang kepada Engkau. Tapi siapalah kami sehingga Engkau dipilih kami. Tuhan, pada saat kami mengoreksi diri kami, tidak ada satupun yang bisa kami banggakan. Tetapi Tuhan, Engkau demikianlah memilih kami. Dengan kami ini Tuhan mengalami akan anugerah-Mu, kami berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, aku berterima kasih kepada Engkau. Engkau melihat kami berharga sebagai imam. Dan di dalam ayat mohon kami untuk lebih mendalam lagi dalam membangun hubungan dengan sesama, sehingga kami untuk diuji sehingga kami menjadikan imam yang berkenan bagi-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, pada saat kami mendekat kepada Engkau, kami menemukan kami dengan sifat-Mu kami sangat jauh. Melihat ayat ini pada kami, melihat hidup kami, melihat banyak sekali bekas-bekas celah-celah hidup. Sungguh Tuhan, kami tidak layak, tetapi Tuhan kami berterima kasih di dalam celah hidup ini dan juga di dalam bekas-bekas ini Tuhan, ampas-ampas ini Tuhan, Engkau menolong kami, membangun hubungan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Di dalam ayat dikatakan bahwa keluarga yaitu tempat untuk meleburkan hidup kita, yang tempat yang pertama untuk menguji hidup kita atau meleburkan hidup kita. Anak menguji hati kita. Kita sebagai ayah ibu juga menguji hidup anak-anak kita. Pada saat kita menjadi ayah dan ibu, kita berpikir apakah anak kita berpikirkan masalah dalam hidup kita, merasa tidak puas, merasa mereka lambat, mereka sombong, dan dalam berkata-kata mereka kurang ajar. Dan kita sebagai ayah ibu, mengapa anak-anak saya bisa berkata-kata yang kasar dan sikapnya sangatlah buruk? Tetapi di dalam ayat hari ini memberitahukan kita pakai saya ayah dan ibu, terlebih dahulu kita harus mengubah hidup kita sebagai ayah dan ibu. Terlebih dahulu jangan demikian mengajar dia. Aku di rumah bukan demikian, tetapi hari ini kita mohon Tuhan untuk membuang segala pelindungan dalam diri kita sendiri. Tuhan, semuanya sungguh hidup saya penuh masalah. Tuhan, aku mau memberikan hati kami untuk Engkau ubah. Saya mengundang saudara-saudari semua, kamu pikirkan di dalam anakmu, dalam perkara hidup dan situasi mereka sekarang. Bukalah hatimu kepada Tuhan. Tuhan, di mana hatiku perlu Engkau ujikan. Mohon Roh Kudus untuk menolong kami. Mohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Yesus, kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, aku merasa hubungan dengan putriku sangatlah kurang, tetapi hubungan saya dengan putra saya sangatlah erat. Suatu hari putri saya berkata kepada saya, merasa saya pilih kasih sehingga sifatnya terhadap saya kasar
kurang ajar. Mohon Tuhan Engkau mengampuni dosa saya pada saat saya mengoreksi diri saya. Rupanya saya melihat anak saya, anak yang SIN. Saya memberikan banyak waktu dan semangat kepada putra saya, sedangkan bagi putri saya seharusnya, bahkan mulut saya meminta putri saya melakukan banyak hal. Seharusnya kamu bisa melakukan sedikit sekali pujian bagi putri saya, sedikit sekali kata-kata untuk memberi semangat bagi dia. Banyak kata-kata yang menghakimi, bahkan kata yang menekan dia. Tuhan, mohon Engkau mengampuni aku, mengampuni dosaku, mengampuni aku di mataku seperti hanya memandang putraku saja. Tuhan, ampunilah dalam kata-kata sehingga terhadap putriku membawakan dia tidak bersemangat. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, bagaimana seorang anak yang tidak bersemangat, semua ini akan mengakibatkan dia merasa tidak baik. Tuhan, mohon ampun, aku tidak sungguh-sungguh membangun anak saya sehingga anak saya menjadi orang yang tidak tahu untuk puas. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, aku datang di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau memilih aku sebagai imam. Bahkan Engkau memilih aku di gereja, melayani Engkau sebagai orang Lewi. Banyak sangat mengejebakkan memberi, tetapi terhadap anak saya banyak sekali kekurangan dan saya merasa ya, dia hubungan dengan orang baik-baik saja, rankingnya terhadap orang lain juga, nilainya sekolah juga baik-baik, sedangkan saya tambahkan terhadap anak saya banyak sekali pengajaran, permintaan terhadap dia, tetapi saya tidak memberikan nutrisi kehidupan di dalam anak saya, sehingga sampai anak saya dia meninggalkan gereja, dia tidak di dalam Engkau. Tuhan, ampunilah aku, kesalehanku, pengajaranku menjadi tekanan terhadap anak saya. Tuhan, ampunilah aku akan kebodohanku, akan kedarah daginganku. Ampunilah aku tidak bisa menerima orang-orang berbeda, menerima bagian dari dia, menerima hidup dia. Tuhan, ampunilah aku. Aku serahkan anakku kepada Engkau, kiranya Engkau terus untuk menuntun dan menolong dia. Sungguh Yesus, aku mengaku dosaku, sebab ada kalanya perkara anakku, aku sepertinya tidak peduli. Aku tidak menggunakan kata-kataku untuk membenarkan mereka. Aku cuma bertahan, bersabar. Aku tidak berani dengan kata-kata untuk mengajar mereka. Tuhan, ampunilah aku. Yesus, kami berterima kasih, sungguh Engkau tidak membiarkan kami, ketetapan Engkau untuk memilih kami, ketetapan Engkau untuk menguji kami. Kami tahu dalam pengujian ini rasanya sakit, dan juga dalam proses itu sangat menderita, dan dalam pengujian, dalam kelemahan kami, Tuhan, kami merasa sangat sulit, bahkan kami menangis, tetapi Tuhan, aku bersyukur di dalam proses pengujian ini masih ada kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam pengujian ini, agar tujuan agar kami merdeka, kami dibebaskan, buang segala noda-noda dalam hidup kami, sehingga bisa melihat akan kebaikan Engkau dan menikmati berkat yang Kau berikan dari Engkau kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di 7-11 itu di ayat di sini, pelajaran ini bukan hanya kepada keluarga atau masyarakat, tetapi dengan mulut kita.
untuk menguji kita, baik kita sebagai ayah ibu, ketua sel, baik kita di pemasaran. Sesungguhnya kata-kata kita apakah merusak orang atau membangun orang? Kita merusak orang lain atau membangun orang lain? Saat ini saya kalau kata-katamu sangat menyesakkan orang, sering-sering berkata mengeluh atau kata mengejek orang lain, mengolok-olok, menghina orang lain atau menghakimi orang lain, membanding-bandingkan di dalam ayat ini. Katakan kita haruslah tahu akan isi sanubari kita, sebab setiap kata itu melambangkan isi hati kita. Dan seperti saya menekan ketua sel saya, sesungguhnya inilah isi hati sanubari kita. Atau saya selalu kamu tidak sebaik aku. Inilah kesombongan yang ada di dalam hati di satu baru kita. Pada saat kita menggerutu, inilah kita tidak percaya diri di dalam hati kita. Di dalam saat ini mohon Roh Kudus Engkau menolong kami. Tuhan, Engkau kiranya buang segala noda-noda di dalam mulut kami, ampas-ampas yang kotor dalam mulut kami. Apa yang kami ucapkan terhadap anggota sel kami, anak-anak kami, sesama kami, apakah kami membangun mereka? Sama menerima di antara kita, baik kamu istri atau pendamping, sering-sering kamu mengucapkan kata-kata yang permintaan. Kamu merasa kamu demikian merasakan yang baik, tetapi hari ini Tuhan berkata kepadamu, sesungguhnya di dalam hatimu itu ada ketakutan. Kamu takut dia gagal, kamu takut baik pendampingmu, anak-anakmu membuatmu malu. Hari Tuhan berkata kepadamu, Tuhan menyuruhmu untuk melepaskan semuanya ini. Buanglah semuanya ini. Tuhan, ampunilah aku ada kalanya dengan anggota sel atau orang-orang di sekitar saya, waktu saya berkata-kata, merasa kata-kata yang sejujurnya ini timbul dari dalam hati saya, tetapi saya tidak melihat tidak peduli akan isi hati mereka. Mungkin ini satu tuduhan bagi orang lain. Tuhan, mohon Engkau tolong aku bagaimana untuk berkata-kata yang tepat, agar aku berkata yang tepat sehingga yang diterima orang itu adalah kasih, bukan tuduhan atau menyalahkan. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, mohon Engkau tolong aku dalam perkataan terhadap orang-orang, pada seseorang bermasalah kepada Engkau. Sungguh biarkanlah aku, beri aku dengan berkata-kata lemah lembut. Ada kalanya yang saya ucapkan sering katakan menyelesaikan perkara. Kamu memang demikian, kamu demikian, sehingga kata-kata ini membuat beban bagi orang lain. Dalam hidup sungguh saya kurang akan lemah lembut terhadap orang lain. Seringkali yang dengar orang bukan satu kata untuk yang lemah lembut, tetapi di situ seperti kata-kata yang tidak dimengerti. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk mengendalikan mulut dan hati kami. Sungguh Tuhan, di dalam mulut saya kurang akan lemah lembut sehingga membuat orang takut. Tuhan, mohon Engkau tolong aku, beri aku lidah yang lemah lembut sehingga orang dalam hidup saya bisa merasakan akan
kasih Engkau. Tuhan, aku dalam nama Tuhan Yesus, saya mengusir segala kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang menghakimi, yang menggerutu, kata-kata yang membanding-bandingkan, kata-kata yang menyindir, mengolok, kata-kata yang sombong, merasa diri sendiri. Baik Tuhan, buanglah semua ini, kata-kata yang tidak percaya diri, dan kata-kata yang selalu sering membelokkan. Buang segala ini dalam mulut kami, bahkan di dalam hati kami. Tuhan, kata-kata ini kami tahu bukan untuk membangun orang lain dan diri kami sendiri, tetapi Tuhan, yang kami inginkan kiranya kasih-Mu Tuhan Engkau curahkan di dalam hati kami, sehingga ini bisa menggantikan ketidakpuasan kami dan menggantikan kata-kata di dalam kami. Seperti kami ini menentukan diri kami sendiri, tapi Tuhan, Engkau berkata kami tidak perlu untuk orang lain menghentikan dirimu sendiri, tetapi kamu sendiri telah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan, kiranya kasih-Mu memenuhi kami, puaskan hati kami. Tuhan, mari kita berdoa. Kamu mohon Tuhan agar kasih Tuhan memenuhimu, dan ketetapan Tuhan, pemastian Tuhan ada dalam itu. Tidak perlu untuk membuktikan siapa kamu, tapi Tuhan sendiri telah menentukan siapa kamu. Kita tidak perlu untuk Tuhan sungguh. Tuhan sungguh. Beri hati kami yang puas. Kunci segala keran air dalam hati kami yang saling membelok-belokkan. Kita mohon Tuhan, hanya Dialah kepuasan dari kita. Mohon Tuhan untuk membuat segala ampas-ampas kekotoran yang di dalam hati kita, di dalam mulut kita. Tuhan Yesus, kami berkata seumur hidup kami mau mengikuti Engkau. Kami bersyukur sebab Engkau memilih kami sebagai imam, dan kami punya hidup sebagai imam, jiwa imam, kur yang meleburkan perak, perapian meleburkan emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan, kami berterima kasih karena kasih-Mu kepada kami. Karena kasih-Mu kami berterima kasih. Engkau menguji kami demi hidup kami, sehingga hidup kami untuk dilayakkan menjadi imam. Kami banyak kelemahan dan ketidaksanggupan, tidak kemampuan, tetapi Tuhan, di dalam setiap titik hidup kami Engkau menguji kami. Di dalam proses ini memang ada yang kesusahan bisa menjadikan sakit, tetapi Tuhan, Engkau menguji kami sehingga kami menjadikan kami seorang imam. Tetapi kadang-kadang kami juga merasa mengapa di dunia ini tidak adil. Tapi Tuhan, Engkaulah adil, Engkau kudus. Di dalam
masa-masa ini. Tuhan, kami memilih Engkau di dalam proses pengujian ini. Kami bersandar kepada Engkau agar dalam menghadapi semua pengujian ini kami punya hati yang sukacita, agar kami tahu di latar belakang kami ada Allah, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang sukacita adalah obat yang mujarab. Tuhan, mohon kami agar kami mendapatkan kekuatan. Engkau menolong kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita terima berkat. Tuhan Yesus, kami tahu hidup kami dalam pengujian, proses pengujian. Kami melihat kami telah berasap banyak pengeluhan yang menggerutu keluar, sebab inilah tempat Engkau menguji kami. Tetapi Tuhan, di hari ini Engkau pun berkata kepada kami, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Tolong kami agar kami merangkul pada pengujian-Mu, membantu saudara-saudari kami untuk bangun, untuk merangkul dalam pengujian-Mu, bahkan mendapatkan pengujian sukacita di dalam proses ini. Engkau tidak meninggalkan kami. Semak duri yang nyala api ini tetap di dalam kami. Engkau merangkul kami, api demikian merangkul kami, sehingga hidup kami terus berubah, sehingga kami bisa menjadi imam. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah. Kami berterima kasih kepada Engkau mendengar doa kami. Berilah hati yang sukacita kepada kami, hati yang gembira kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sampai di sini.